Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Dafa Penjaji di mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok ketiga, yaitu teknik peliputan dan penulisan berita. Memahami berita di era digital. Oke, langsung saja. Di sini ada definisi berita. Nah, berita adalah produk media setiap harinya. Wartawan melihat peristiwa, mengawati, menulis, disunting dalam ruangan redaksi, dan akhirnya sampai pada halayak. Dalam paradigma konstruktivis, sebuah fakta atau realita tidak dipandang ada, tinggal diambil, melainkan realitas itu diciptakan oleh manusia. Selanjutnya adalah tahapan peliputan berita. Yang pertama adalah rapat redaksi, lalu peliputan berita. Dalam peliputan berita ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama observasi langsung, wawancara atau interview, lalu riset kepustakaan dan kantor berita. Nah, teknik penulisan berita, yang pertama adalah menemukan peristiwa, pencarian sumber, lalu wawancara, observasi dan dokumentasi, mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian, membuat kerangka, menulis teras berita atau rubrik, lalu menulis isi, lalu menyunting berita. Nah, dalam berita ini juga tidak mengandung fitnah, hasutan, dan tidak menonjolkan unsur kebohongan. Tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, tidak mempertentangkan suku, agama, ras, atau golongan. Lalu tidak menonjolkan unsur kekerasan, tanda baca dan struktur kutipan, dan atribut. Terus selanjutnya adalah ada jenis-jenis berita. Yang pertama adalah peliputan kasus hukum. Di situ ada peliputan persidangan, peliputan investigasi hukum, lalu ada peliputan kasus korupsi. Lalu selanjutnya ada peliputan kasus kriminal, yaitu peliputan kejahatan terorganisir atau seperti teroris. Lalu ada peliputan kekerasan dan kriminalitas jalanan. Lalu ada peliputan kejahatan seksual. Lalu selanjutnya ada peliputan berita politik. Di dalam peliputan berita politik ada beberapa, di sini saya akan jelaskan peristiwa yang diperkirakan akan terjadi seperti pemilu, kejadian mendadak seperti ditemukannya alat penyadapan di kediaman gubernur. Lalu ada peristiwa-peristiwa yang dijadwalkan akan berlangsung seperti kampanye partai politik. Lalu di sini ada terkait pemilu parlemen. Lalu kombinasi kejahatan yang tidak terduga dan yang terduga. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa menentang kedatangan Wakil Presiden Budiono di Makassar. Lalu selanjutnya ada peliputan berita ekonomi, seperti analisis data dan statistik, wawancara dengan ahli ekonomi, pantauan pasar, lalu analisis kebijakan ekonomi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you.